kita masuk kepada pertanyaan, masih ada 10 menit. Apakah boleh seorang suami atau istri saling menyebarkan aib pasangannya dan apa hukumannya? Maka tidak boleh ini. Ya, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wal mar'atu tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang suami menggauli istrinya, istri melayani suaminya, kemudian sang pasangan itu menyebarkan aib dari pasangannya. Ini nggak boleh. Ya, ini termasuk daripada dosa besar. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada gambaran orang dari gambaran tersebut, seorang psikolog bisa mengetahui kondisi dalam si penggambar dan si penggambar membenarkan perkataan psikolog tersebut, apakah termasuk kafir? Mungkin ini masalah dalam perkara mengetahui akan hal gaib, ya. Maka jawabannya, wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ahli psikologis mereka hanya mereka-reka dari kejiwaan orang tersebut sesuai dengan perkataannya, ceritanya, tata cara duduknya, tata cara berpikirnya. Dan kalau itu didasari oleh ilmu psikologi, maka itu bukan termasuk dari ramal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap istri jika suami tidak mendukung istrinya untuk ikut ta'lim atau kajian-kajian yang benar? Barakallahu fiik wa fika barakallah. Maka jawabannya nasihati. Dan ibu-ibu perhatikan, saya pernah dicurhati oleh seseorang, "Ustadz, saya ini panitia kajian, tapi suami saya jauh dari pengajian, jauh dari mengamalkan amalan sunnah, ajaran Islam, hidup hanya sebatas mengerjakan kewajiban, kemudian sangat oriented dengan dunia. Bagaimana menasehatinya?" Maka jawabannya gampang. Ambil perasaan suami. Saya berikan rahasia laki-laki ya Bu. Laki-laki itu paling tidak suka ditantang. Betul? Dia merasa akan tertantang kalau ditantang. Maka katakan kepada suami tersebut, "Wahai suamiku, wahai kakandaku, saya melihat kalau orang kajian itu digandeng oleh suaminya, kemudian nanti ketika pulang pun mereka bergandengan, alangkah saya ingin sekali seperti itu." Wah, itu laki-laki yang tidak tertantang, bukan laki-laki namanya. Betul? Ya, tantang laki-lakinya seperti itu dengan bahasa yang baik. Kita tidak mengemis, tetapi mengambil perasaannya. Ya, mudah-mudahan. Jadi nasihati. Kalau seandainya sang suami belum mendapatkan petunjuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan jangan lupa doa. Doa ini sebagian orang meremehkannya. Jangan lupa berdoa agar semua keinginan kita mendapatkan petunjuk dari Allah, termasuk suami agar mendapatkan sunnah, mengenal ta'lim kajian yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk. Wallahu alam. Apa hadiah untuk istri yang salihah selain surga yang mengizinkan suami menikah lagi? Mau hadiah yang lain selain surga? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya yang saya ketahui tidak ada hadis atau ayat secara eksplisit rinci yang menjelaskan kalau sang suami menikah lagi diizinkan oleh istrinya maka sang istri dapat surga. Tidak ada hadis yang seperti itu. Akan tetapi saya hanya bisa berbicara tentang masalah poligami ini. Poligami syariat Allah, ya, tidak boleh ditentang, dibenci, apalagi sampai ditolak. Maka itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam.
Dan wajar saja seorang istri kadang-kadang tidak mampu untuk suaminya berpoligami, wajar. Ya, Aisyah saja radhiyallahu anha kadang cemburu dengan madu-madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu di dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi yang saya ingin sampaikan di sini yang paling penting bagi kaum wanita muslimah adalah jangan membenci, jangan mencela, jangan menolak syariat poligami. Adapun Anda belum siap, maka itu urusan lain. Itu bicarakan dengan suami Anda. Itu nasihat bagi sang perempuan. Nasihat bagi laki-laki adalah bahwa syariat poligami sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi perhatikan juga apakah Anda benar-benar siap untuk berpoligami atau tidak. Jangan-jangan setelah berpoligami yang aturan semakin orang beramal soleh, semakin diberikan kehidupan yang baik, ini tidak. Semakin dia berpoligami, semakin hancur keluarganya. Maka ini tidak benar. Ya, salah satu bentuk poligami yang keliru adalah ketika seorang suami berpoligami, istri yang pertama dicerai. Ini nggak benar. Kenapa? Karena syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Kemudian juga saya pesan kepada para istri, ya, ketika Anda mempunyai suami yang ingin berpoligami, maka jangan cepat-cepat mengambil perkataan pilih saya atau dia, atau perkataan kembalikan saya ke rumah orang tua saya. Jangan. Kenapa? Karena suami Anda sekarang sedang melakukan penjagaan terhadap kemaluannya. Mereka bukan berzina. Mereka bukan melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Yang tercela adalah apabila sang suami tidak adil. Baru setelah itu dinasehati, dan terus dinasehati. Kalau seandainya tidak bisa, baru mungkin bisa beristikharah kepada Allah apa sikap yang harus diambil. Jadi ini perhatian juga. Makanya saya katakan, wanita yang berhadapan dengan masalah poligami jangan mencela, jangan menolak, jangan menghina syariat poligami. Adapun masalah siap tidak siap, maka itu urusan pribadi masing-masing, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya apakah ada selain surga, maka saya tidak tahu. Ada hadis yang menunjukkan ke sana. Bagaimana menghadapi suami yang perhitungan? Bilang aja pelit. Apakah boleh menuntut hak atau diam saja dan berinisiatif mencari pekerjaan sampingan? Maka boleh menuntut hak. Sebagaimana sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan ada calon-calon suami yang pelit, maka itu tidak pantas untuk dinikahi. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang suami jangan pelit-pelit. Istri Anda ingin istri Anda cantik, maka sediakan alat-alat kecantikan. Istri Anda ingin istri Anda ramping, langsing, enak dipandang, maka sediakan mereka. Bagaimana mereka biar tidak gembrot, nyaman dipandang mata. Ya, ini seperti itu. Wallahu a'lam. Apabila seorang istri durhaka kepada suaminya, kemudian si suami menceraikannya, apakah si istri masih menanggung dosa atas kedurhakannya tersebut? Jazakallahu khairan. Yang jelas, selama sang suami murka kepada istrinya, maka dia berdosa kepada suaminya. Wallahu a'lam. Jika ada seorang teman dari suami sering datang untuk berhutang, belum lunas hutang sebelumnya, tambah lagi hutang baru, hingga hutangnya banyak, suami sungkan untuk menolak saat temannya minta tambahan hutang, padahal temannya bukan tergolong orang susah. Bagaimana sikap kita sebagai istri? Nasihati sang suami agar jangan bermudah-mudah menghutangi orang yang sulit bayar hutang. Ya, iya. Di sana harus ada nilai edukasi, nilai pendidikan kepada orang yang berhutang. Kalau seandainya sudah kebiasaan dia berhutang nggak bayar-bayar, maka benar memang nanti malam saya akan sebutkan indahnya menghutangi orang lain. Di masjid mana? Oh, besok subuh. Iya. Indahnya menghutangi orang lain. Saya akan sebutkan, ya. Di masjid mana? Hah?
Baitul Ma'mur, Masjid Baitul Ma'mur. Yang tahu jamaah silahkan datang, yang tidak tahu mohon ditanya kepada panitia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang menghutangi orang lain, menunda orang lain membayar hutang itu nikmat luar biasa. Akan tetapi jika malah merusak orang tersebut, membuat dosa orang tersebut, senjatanya paling ampuh adalah afwan akhi. Maaf wahai saudaraku, nggak bisa bayar, maka pada saat itu jangan dihutangi agar dia tidak banyak dosa. Ya, jadi sang istri menasihati sang suami dalam hal seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang istri mengizinkan suaminya berhenti merokok? Kami sekeluarga sudah berulang kali menasihati, akan tetapi suami tidak mau menuruti. Padahal subhanallah suami saya rajin ke masjid dan rajin ta'lim. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya saya hanya bisa menasihatkan, rokok itu bahaya dan Allah, rokok itu buruk. Tidak ada kebaikan yang diambil dari rokok. Mungkin ada beberapa kebaikan saya akan sebutkan, tapi asli rokok buruk. Makanya dia pantas untuk dihisap di tempat-tempat yang buruk. Di mana paling enak menghisap rokok? Di WC. Ya. Rokok itu buruk. Tidak ada dalam agama Islam tidak boleh kita mengkonsumsi yang buruk. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Pabriknya sendiri ngaku rokok membunuhmu. Ngaku. Masa kita nggak percaya? Pabriknya. Tidak ada barang, kalau ini kan ada expirednya setelah 5 bulan, setelah 6 bulan. Sedangkan rokok keluar dari pabriknya itu tidak ada kata expired. Karena dari keluar dia sudah expired duluan. Ya. Rokok mungkin ada manfaatnya dari beberapa sisi. Yang pertama, rokok membuat awet muda. Karena sebelum tua mati duluan. Yang kedua, orang yang merokok rumahnya tidak akan pernah dimasuki maling. Kenapa? Karena orang yang merokok dadanya rusak, akhirnya sering batuk, maka maling tidak mau masuk. Kenapa? Karena penghuni rumah selalu hidup dengan batuknya. Ini beberapa manfaat rokok. Ya, hilangkan. Dan subhanallah, coba hitung, rokok paling murah sebungkus berapa? 10.000. Betul paling murah? Ada yang tahu? Yang tahu berarti ngerokok ini. Alhamdulillah nggak ada yang dapat jebakan. 10.000, anggap 10.000. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000. Satu tahun, jangan ada yang bilang banyak. Satu tahun berapa? 3.600.000. 3.600.000 per tahun. Ya. Kalau 10 tahun maka bisa naik haji Anda. Betul nggak? Ya, akhi. Ya. Ini nasihat karena Allah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari nasihat ini. Hanya karena Allah, tinggalkanlah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Bagaimana dengan suami yang sangat baik perilakunya terhadap istrinya, tapi perhitungan terhadap nafkah ini nggak baik namanya. Padahal suami bukan termasuk orang yang tidak mampu, sehingga istri sebagian besar memenuhi kebutuhan kewanitaan dan lain sebagainya menggunakan gajinya sendiri, kecuali makan. Maksud dari suami sangat baik, dia melayani istri dalam hal apapun. Suami juga masih sulit untuk diajak taklim. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan. Ini khusus bagi suami ya. Ini curhatan dari ibu-ibu berarti. Perhatikan baik-baik. Qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Artinya apa? Orang bakhil, tidak dermawan, itu sebenarnya pada saat yang bersamaan dia sedang berburuk sangka kepada Allah yang maha ada. Ya.
Jangan sama istri, sama orang lain saja. Kalau kita punya sifat bakhil, maka itu sebenarnya kita sedang buruk sangka dengan Allah yang maha luas rezekinya. Bukankah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, anfiq alaik, wahai anak Adam, nafkahkan hartamu, sedekahkan hartamu, aku akan ganti. Dan unfiq di sini fi'il mudhari, kata kerja present, kata kerja langsung, yang artinya sedekahkan hartamu, langsung aku ganti. Dan bagi siapa yang membiasakan dirinya bersedekah, merasakan ini, belum ngasih baru niat sudah diganti oleh Allah. Betul ya? Apalagi sama istri, yang itu kewajiban Anda ya. Jadi jangan pelit-pelit dengan istri, akan tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika suami suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain, padahal perempuan itu pekerjaannya meminjamkan uang dengan bank? Wah, ini bahaya. Tidak boleh sikap seorang suami membanding-bandingkan dengan perempuan lain. Dan juga pesan saya kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan pernah menceritakan perempuan lain di hadapan suami Anda. Itu dilarang dalam agama. Ya, jangan pernah mencerita. Kalau sang suami kadang-kadang iseng, Bu, gimana sih istri si fulana? Istri si fulan itu, fulana itu gimana? Oh, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya indah dan semacamnya. Jangan, nggak boleh. Itu nanti sang suami akan mengimajinasikan di dalam pikirannya untuk menghayal istri lain atau suami perempuan lain. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi sampai membanding-bandingkan dengan istri. Maka saya katakan, seperti yang saya sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela istri yang beriman. Jika dia membenci sesuatu dari istrinya, maka dia akan suka dari beberapa hal dari istrinya. Masih banyak kebaikan istri. Cari kebaikan-kebaikan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi disebutkan di sini, padahal perempuan itu suka meminjamkan uang dengan bunga, rentenir, riba. Masa yang seperti itu dibanding-bandingkan dengan istri kita yang salihah, yang thayyibah, yang mereka itu adalah membantu kita dalam kehidupan kita. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi suami yang tidak bekerja sementara istri yang bekerja? Maka nasihati suaminya harus bekerja. Pak, konsep rezeki seorang muslim itu adalah usaha sambil bersandar diri kepada Allah. Jangan kita manusia, Pak. Burung. Saya bertanya, makanan burung itu apa, Pak? Biji-bijian dan ulat-ulatan. Itu pun tidak semua biji-bijian, tidak semua ulat-ulatan. Artinya makanannya terbatas, betul? Betul. Tapi kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan langsung memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi, bahkan bawa bekal untuk anak-anaknya yang ada di sangkarnya. Coba bayangkan, burung, perbedaan burung dengan kita. Burung keluar pagi hari dalam keadaan kosong. Dia keluar kemana? Dia nggak terdaftar sebagai PNS di Denpasar, Bali. Tidak terdaftar sebagai pegawai di perusahaan ini. Enggak. Dia keluar mencari usaha. Kemudian apa yang dimakan oleh burung tadi? Biji-bijian dan ulat-ulatan. Itu tidak semua. Beda dengan manusia, semuanya dimakan. Betul? Ya, makan daging, makan sayur, makan apa lagi? Hah? Makan daging, sayur, sampai api dimakan. Apa itu api? Yang rokok tuh. Api dimakan.
Ya, semuanya bisa dimakan oleh manusia. Maka kita semestinya harus lebih bertawakal dibandingkan burung. Bekerjalah. Ini para ikhwah sekalian, maka bekerjalah kepada suami yang tidak pantas Anda, subhanallah. Istri siang hari bekerja, dinafkahi oleh istri. Malam hari minta digauli, minta dilayani oleh sang istri. Ini nggak pantas. Kemana rasa kelaki-lakian? Pantasan istri kita sering membantah, sering menyangkal karena kita sendiri tidak menafkahi mereka. Apa yang harus, wallahu alam, apa yang harus saya lakukan dengan suami yang tidak mau beribadah? Dengan segala cara saya sudah lakukan, dari memberi contoh, mengajak, hingga pernah suatu ketika saya diamkan dengan tujuan agar beliau introspeksi. Saya sudah putus asa. Bisakah beliau berubah menjadi imam yang ahli ibadah? Salahkah saya apabila saya konsentrasi mencari surga saya, secara bahasa kasar surga, surgaku, dan neraka, nerakamu, karena saya benar-benar sudah putus harapan? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri perempuan tidak pantas untuk di bawah kuasa laki-laki yang tidak ahli ibadah, terutama laki-laki yang meninggalkan sholat. Ya, harus nasihati. Sesudah nasihat maka harus dipanggil orang tuanya. Kalau masih tidak mau juga, tidak mengerjakan sholat, maka pada saat itu tidak ada kata lain kecuali harus berpisah. Karena tidak pantas seorang wanita muslimah, mukminah, yang ahli ibadah di bawah penguasaan laki-laki yang tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sudah tidak ada bedanya dia dengan orang kafir dan orang musyrik. Maka kalau yang dimaksud di sini adalah susah dalam atau tidak mau beribadah, yaitu tidak mau sholat, wajib maka nasihati. Kalau tidak bisa panggil orang tuanya. Kalau tidak bisa maka tidak ada lain, istikharah. Kemudian cari laki-laki yang pantas untuk menjadi pendamping. Dan di sini banyak insya Allah. Allahu a'lam. Dari Ummu Fikri, saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa istri salihah bisa menjadi ratu bidadari di surga. Bagaimana dengan informasi ini, betul atau tidak? Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam, seorang wanita yang salihah yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan bidadari yang ada di dalam surga. Lebih utama baik kedudukannya ataupun sifat fisiknya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap istri jika suami dalam hal ini bekerja di tempat keluar kota agar tetap mendapatkan ridha suami dengan istri masuk surga? Bagaimana adab bercanda dengan suami sehingga tetap dalam syariat Islam? Suami kalau bekerja di luar kota, maka sang istri menjaga dua hal. Menjaga harta, diantaranya rumah dan anaknya. Yang kedua menjaga kemaluannya. Ini cara mendapatkan ridho suami ketika suami bekerja di luar kota. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana adab bercanda dengan suami agar tetap terjaga dalam syariat Islam? Maka jawabannya, kata Rasulullah SAW, inilah amzah, sungguh aku bercanda, wala aqulu illa haqqan, tapi aku ketika bercanda tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya boleh bercanda. Lihat Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya. Beliau lari-larian dengan istrinya. Ya, lomba-lombaan dengan istrinya, bercanda dengan istrinya, dan semisalnya. Boleh saja bercanda. Bahkan saya pernah membayangkan ini waktu itu di Masjidil Haram, saya pernah bayangkan bagaimana ya seorang istri yang mempunyai suami yang tidak bisa bercanda dengan istrinya. Sungguh tersiksa seorang istri tersebut. Ya, maka tidak mengapa bercanda, akan tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Alhamdulillah, selesai kajian ini. Bagaimana caranya agar kehidupan serba wah saat ini tidak selalu menggoda kita dalam praktek sehari-hari? Apa yang dapat dan harus kita lakukan untuk terhindar dari kemewahan tersebut? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, pertama, ingat keburukan-keburukan dari terlalu mewah. Yang kedua, ingat kebaikan kalau seandainya seseorang tidak terlalu mewah. Ya. Yang ketiga, ingat akhirat. Ingat tujuan hidup dunia hanya ada di akhirat. Wallahu a'lam.
Mohon jelaskan hukum BPJS dan KJS. Ini tanya sama Ustaz Erwandi. Enak ya? Kalau jawab pertanyaan itu enak. Yang paling enak itu kalau saya sering dapat SMS jawab pertanyaan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ustaz masa nggak tahu? Iya, saya tidak tahu. Masa mau dipaksa tahu? Ya. Imam, jangan Ahmad Zainuddin, Imam Malik, Darul Hijrah, imam di kota Madinah, ditanya oleh orang desa sebanyak 40 pertanyaan, yang mana pertanyaan itu adalah hasil dari kumpulan orang sedesa. Artinya itu pertanyaan penting. Kemudian beliau cuma jawab 4 atau 5 pertanyaan. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Imam Malik rahimahullah, ini saya datang dari desa bawa pertanyaan orang-orang sedesa. Masa apa yang saya katakan? Katakan Imam Malik nggak tahu. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Abbas juga sama. Man su'ila an syai' fa ajaba kullama su'il kullama yus'al fahuwa majnun. Siapa yang ditanya tentang sesuatu lalu dia menjawab setiap yang ditanyakan kepadanya, setiapnya, maka dia adalah orang gila. Dan saya pesan, ilmu itu syahwat, punya syahwat. Ini permasalahan hati. Ilmu itu punya syahwat, dalam artian karena orang berilmu biasa ingin populer, ingin sedikit, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ikut pengajian di Majelis Ta'lim Rahmat, ya sudah mulai bergelar OST di depannya. Baru 5 kali ikut kajian sudah mulai seperti ahli fatwa sedunia. Itu syahwatnya ilmu, ingin populer, ingin dianggap wah oleh orang, itu syahwatnya ilmu. Ya, dan hati-hati terhadap itu. Bagaimanakah dengan orang yang sudah terlanjur mentata tubuhnya karena dahulu dia belum mengetahui dan belum belajar, dan orang tersebut sekarang menyesal, bertobat, mohon penjelasannya. Maka jawabannya, orang seperti ini harus, kalau seandainya tatonya tersebut menghalangi air yang masuk dan menghalangi air dari terkena kulitnya, maka harus dihilangkan. Itu pun dengan syarat bahwasanya ketika menghilangkan tatonya tersebut tidak merusak anggota vital tubuhnya, tidak merusak anggota vital tubuhnya, seperti muka, wajah, kemaluan, mohon maaf, buah dada bagi perempuan, ya, ini tidak merusak anggota tubuhnya, maka tidak. Kalau merusak maka tidak mengapa dibiarkan dan terus bertobat kepada Allah. Dan saya ingin menyinggung tentang masalah tobat. Semua dari kita sebelum mengaji, sebelum kenal dakwah, mungkin pernah melakukan dosa dan maksiat. Bahkan mungkin dosa besar. Ada yang melakukan dosa paling terbesar, kesyirikan. Ada yang melakukan mungkin dosa-dosa besar, zina, minum khamar, berjudi, membunuh, makan riba, dan dosa-dosa besar lainnya. Lalu kita bertobat. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan untuk bapak ibu saudara-saudari sekalian, perempuan misalkan dulu sebelum mengenal dakwah ini, sebelum berjilbab lebar, mungkin adalah seorang yang mengumbar aurat, bekerja dengan paha setengah, terlihat setengahnya, bekerja dengan pakaian yang serba minim. Sekarang dia mengenal, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu harap diingat ketika Anda bertobat, jangan terlalu merasa taubat Anda sudah diterima. Siapa yang mengatakan taubat kita diterima? Ini yang menyebabkan orang-orang kadang-kadang kalau sudah bertobat, sudah ngaji, sudah mulai panjang jenggot, sudah mulai kemana-mana ikut pengajian, celana di atas 2 kaki, jilbab lebar, kemudian lupa dosanya yang dulu. Anda bertobat, iya, itu yang diharapkan. Tetapi apakah kemudian Anda boleh merasa ujub dengan taubat Anda? Merasa dosa sudah diampuni begitu? Enggak. Siapa yang bisa jamin taubat kita diterima? Jangan-jangan seperti Firaun. Firaun itu beriman dan berislam, tapi iman dan Islamnya nggak diterima oleh Allah. Mampukah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seperti itu? Yang bertobat tetapi tidak diterima, mampu kan? Mampu. Maka jangan merasa ujub. Terus bersyukur dan terus berharap dan terus takut atas dosa-dosa tersebut.
Memang taubat menjadikan kita di dalam keutamaan bertobat seperti tidak memiliki dosa. Keutamaan bertobat seperti dosanya diganti dengan pahala. Itu betul. Ayat Al-Quran, hadis Rasul. Tetapi ya, terutama orang-orang yang menzalimi orang lain, maka dia harus minta halal. Ngutang belum bayar, pernah mukulin orang, pernah jadi begal, bunuh orang, ghibah orang, kemudian dia bertobat. Bukan berarti selesai itu begitu saja. Dia harus terus ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, jangan-jangan belum diterima, jangan-jangan belum diterima. Meskipun kata-kata jangan-jangan belum diterima ini tidak menjadikan dia akhirnya putus asa, tidak, tetapi dia antara harap dan cemas. Sebagian orang tatkala bertobat adalah sudah mengenal ustadz sana, apalagi sudah dekat dengan ustadz ini, sudah dekat dengan ustadz ini, merasa surga di tangan. Siapa bilang? Sudah ikut pengajian sana, pengajian sini, hatam kitab ini, hatam kitab itu, merasa surga, merasa dulu dosanya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Siapa yang bilang? Ini penyakit ujub. Maka harus kita benar-benar selalu bertobat, selalu merasa belum diterima taubat kita. Tapi jangan berarti itu pula kita berputus asa dari taubat dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Apakah orang tersebut harus tetap menghilangkan tato tersebut meskipun harus menzalimi dirinya, menghilangkan dengan merusak kulit bagian tubuh yang ditato, atau dibiarkan saja? Sudah saya jawab. Ketika seorang suami sedang mengalami kesusahan ekonomi, bolehkah istri dan anak-anak yang dititipkan tinggal di tempat orang tuanya di kampung sampai keadaan ekonomi suami kembali membaik? Ini sesuai dengan kesepakatan sang istri, ya. Dan sang suami ketika bekerja di luar daerah yang mana jauh dari istri dan anak-anaknya, dia tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Ini jangan-jangan pertanyaan seperti ini, mohon maaf, pertanyaan seperti ini kadang-kadang trik untuk meninggalkan istri dan anak. Ya, ditinggal di rumah orang tuanya, dia nikah lagi. Ya, ada orang pernah curhat, Ustaz, saya terlilit hutang. Ustaz, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar, kemudian istri sakit-sakitan, anak belum bayar sekolah, sandang pangannya belum ada. Saya sendiri, Ustaz, ingin nikah lagi. Ini gimana? Ya, harus memperhatikan diri sendiri, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Mana lebih enak, kaya bersyukur apa miskin bersabar? Mau mana? Nah, mau yang mana? Karena dua-duanya semuanya utama, dan yang membedakan antara keduanya adalah takwa. Bagi orang miskin, dia tidak bermegah-megahan, tapi tidak mau ke masjid, sholat, puasa dan lain-lain, malah sombong pula. Jadi apa penyebabnya? Megah-megahan di surat At-Takatsur tidak dikaitkan. Mungkin maksudnya, pertanyaannya setengah-setengah ini. Ya, mungkin maksudnya adalah kok miskin bermegah-megahan, melakukan dosa. Saya sering memperhatikan keadaan manusia, Pak, seperti ini. Sudah miskin melarat maksiat. Ya. Miskin melarat banyak hutang judi. Miskin melarat ya banyak hutang berzina. Minum khamr, khamrnya oplosan, sekali tegak mati. Ini miskin melarat, berdosa dan maksiat. Maka semestinya kemiskinan tersebut mendorong dia lebih taat kepada Allah, lebih khusyuk berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita membeli barang seperti sepatu, sendal, tas yang agak mahal agar bertujuan tidak lain menginginkan kualitas yang bagus supaya tahan lama? Apakah boleh? Boleh. Tidak terlarang. Yang terlarang apanya, Pak? Berlebih-lebihan. Apakah boleh membawa HP ke dalam WC yang ada di dalam HP itu ada download Al-Quran 30 juz? Maka selama tidak dibaca di dalam WC boleh. Ya, kalau dibuka dibaca di situ haram. Kalau ditutup kemudian dimasukkan ke dalam tas maka tidak mengapa. Ya, karena kalau ditinggal di luar, jangan lugu-lugu banget pertanyaannya ya.
Penjelasan batasan bermewah-mewahan dengan kenyamanan, misalkan membeli HP di atas 10 juta padahal yang 1 juta juga ada. Membeli mobil 500 sampai 800 juta padahal yang di bawah 200 juta ada. Apakah dengan tujuan mendapatkan kenyamanan kedua hal di atas termasuk bermewah-mewahan bila kita mampu untuk membelinya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi yang kita bicarakan terlalu berlebihan. Kalau seandainya ada orang mempunyai handphone 15 juta karena dia memerlukan handphone tersebut, dia memerlukan untuk aktivitas dia, untuk pekerjaan dia, maka tidak mengapa, tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Tapi tatkala handphone yang mewah-mewah sedangkan berkurban tidak, kurban 2,5 juta, handphone 15 juta, itu pun masih nyari panitia kurban yang paling murah jual kambingnya, ya. Dan begitu manusia untuk keperluan dunia, selalu mencari yang paling mahal, yang paling perfect, padahal dunia cepat hancur, sulit didapat, kalaupun sudah dapat tidak sempurna. Sedangkan untuk urusan akhirat sekedarnya. Nih, hari raya kurban dekat, nyari panitia kurban yang paling murah. Akhirnya nanti hari raya kurban datang sapi-sapi setengah kambing. Karena panitia bingung mencari kurban mana yang paling mahal, mana yang paling murah dengan harga yang sudah diberikan oleh jamaah sekalian. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita dalam rangka mematuhi larangan bermewah-mewah apabila dibandingkan dengan hadis bahwasanya Allah menyukai menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, sampai sejauh mana batasannya? Ini masih bingung. Intinya Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan innallaha yuhibbu an yara athara ni'matahu alaihi. Sesungguhnya ala abdi, sesungguhnya Allah menyukai melihat bekas nikmatnya yang Allah berikan kepada hambanya. Apakah di sini terdapat bermewah-mewah? Hadis tersebut tadi yang saya bacakan tadi, sesungguhnya Allah menyukai bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya terlihat. Apakah bermewah-mewah di sini? Tidak. Ya, yang dilarang itu adalah terlalu bermewah-mewah sehingga melalaikan dari perkara-perkara akhirat. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan atas ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Pandangan mata ini sudah juga. Ada seorang teman yang kita lihat sedang di dalam kondisi futur, bahkan mulai beribadah dengan cara-cara yang tidak lazim atau jauh dari syariat. Bagaimana cara kita mengingatkan orang tersebut dengan akhlak yang baik? Karena di poin ini mengingatkan dengan hati yang bersih terkadang sulit jika orang tersebut tidak mudah paham. Maka jawabannya gini Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa alaika hudahum. Ini ayat Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan urusanmu memberikan petunjuk kepada mereka, enggak urusan itu. Mereka dapat hidayah tidak dapat hidayah bukan urusan. Yang urusan kita adalah ngasih penjelasan, ngasih ilmu. Itu ayat ditujukan kepada Rasulullah. Bagaimana kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya pasti benar, yang pasti berakhlak baik. Bukan urusan manusia dapat petunjuk atau tidak, tapi urusan kita adalah menyampaikan kebenaran. Itu selalu yang ada dalam ketika kita berdakwah, menasihati kawan, keluarga, kerabat, selalu ada dalam seperti itu. Kemudian Pak, pesan ini saya dapatkan dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau berpesan, min asbabi adabir rifq, termasuk sebab kenapa dakwah kita ini dikatakan kasar, keras, saklek, tidak mudah bergaul. Sebabnya adalah kita kalau belajar nih sekarang nih, belajar sesuatu dari ajaran Islam, kemudian kita mengira orang yang belum belajar sudah mengetahui yang kita pelajari tadi. Ini yang menyebabkan akhirnya kita kurang arif, santun, dewasa menghadapi orang lain. Saya beri contoh. Ketika di jalan, di pasar, kenalan dengan seseorang, yang paling pertama dilihat apa? Kakinya. Isbal enggak? Kemudian kedua, dagunya, jenggotan enggak? Kalau seandainya enggak isbal, jenggotan, mulai senyumnya sumringah. Oh iya Pak,
Gimana kajian di mana? Tapi giliran yang tidak pakai jenggot, isbal, rokok, sinis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati, ini keliru. Lihat sekarang yang hadir di sini baru-baru, yang mungkin baru ngaji di sini, maka disapa. Mungkin dia ingin mendengar pengajian, baru disapa. Coba ya, kadang-kadang kekeliruan kita kurang komunikasi dan juga tidak bergaul. Teman sedekat tidak tahu namanya siapa, ya, tidak tahu tinggal di mana. Artinya tidak berkomunikasi, bermuamalah. Walaupun misalkan seorang perempuan muslimah, jilbab lebar, semuanya sudah syar'i, berhadapan bertemu dengan seorang wanita muslimah yang mungkin pakai jilbab masih ketat, ya, ataupun tidak pakai jilbab sama sekali, apa susahnya kita untuk senyum? Mungkin dia belum tahu sunnahnya, mungkin dia terpaksa, mungkin dan mungkin. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau berkata, ghairuna, selain kita, mimman laysa indahumul aqidati was sunnah, al-aqidatu was sunnah, yang tidak memperhatikan pengajaran akidah, pengajaran sunnah-sunnah Nabi, ya, yang kalau dalam ceramah cuma A, B, C, ro'yu dan segala macam, nggak ada dalil, nggak ada ayat, nggak ada hadis, tetapi mereka sukses di tengah masyarakat, mereka bisa menarik hati masyarakat, disukai oleh masyarakat. Kenapa? Sebab akhlak mereka. Sedangkan kita yang memperjuangkan akidah, menyebarkan sunnah di tengah kaum muslim, maka kadang-kadang ditolak orang, di demo, dihancurkan tempat pengajiannya. Kenapa? Karena kasar. Ya, karena kasar, karena tidak santun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, mohon dijelaskan, di saat seseorang ada masalah, lupa dalam pekerjaannya atau lupa menaruh barang, maka biasanya di saat sholat masalah tersebut menjadi ingat, barangnya ditaruh di sana atau pekerjaannya dapat diselesaikan. Pertanyaan, apakah hal di atas hati yang rusak atau sholat tidak khusyuk? Ini sholatnya ditakutkan tidak khusyuk, karena orang yang sholat khusyuk itu maka Allahu Akbar, selain Allah kecil. Orang yang sholat khusyuk tersebut, dia membaca, memahami apa yang dibaca, dan seakan-akan dia berhadapan dengan Allah atau Allah melihat dia. Wallahu a'lam. Bolehkah saya memanfaatkan kupon makan gratis yang didapat dari memesan makanan rapat di kantor? Saya petugas pemesanan makanan dan snack ketika rapat. Suatu ketika dari restoran yang tempat saya memesan memberi bonus kupon yang dapat ditukar dengan satu menu gratis. Mubazir tidak dipakai. Maka jawabannya, hadayal ummal ghulul. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadiah para pekerja itu adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Kalau seandainya anda bukan pekerja, tidak mungkin anda diberikan kupon gratis. Diberikan kupon gratis tersebut agar apa? Kantor anda beli selalu di restoran tersebut. Ini hadiah para pekerja. Maka kalau seandainya ingin mencari solusi terhadap seperti ini, beritahukan kepada kepala kantor, Pak, saya dapat bonus sekian, saya dapat kupon ini untuk bonus makan di sana, bagaimana? Ambil saja. Maka diambil. Kalau seandainya kata kepala kantornya, ya sudah, sini buat saya, nah itu bukan hak berarti pegawainya, karena pegawainya sudah mendapatkan gaji resmi dari kantornya. Wallahu a'lam. Apakah sahih hadis Nabi Muhammad SAW? Apakah bila kita ingin kaya raya, maka kita harus melakukan ta'addud, berpoligami lagi? Karena teman saya ingin banget merasakan punya istri kedua. Apakah ini bisa merusak saat hati ini hancur? Kata teman saya, mohon jawaban. Kenapa pakai teman? Kata saya gitu loh, yang gentle. Ya, maka saya tidak tahu kalau seandainya ada hadis spesifik
eksplisit rinci yang menjelaskan bahwa kalau poligami maka akan tambah kaya. Tetapi Allah berfirman, in yakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika kalian miskin dan kemudian menikah, maka Allah niscaya akan mengayakan kalian, memberikan kekayaan kepada kalian. Tapi secara eksplisit poligami saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kalau arisan apa megah-megahan, maka arisan ini hutang, bukan megah-megahan. Ini hutang. Dan jangan berhutang, jangan banyak-banyak ikut arisan karena dia hutang. Sedangkan umur kita tidak mengetahuinya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ma'surun bidaini. Seseorang ruhnya tertahan, tidak bisa naik ke atas langit gara-gara hutangnya, sampai hutangnya dibayar baru bisa naik ke atas langit. Seorang pernah ingin disolati jenazah oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW melangkah ke belakang, kemudian beliau bertanya, ini orang punya hutang enggak? Kata kerabatnya, iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Kemudian kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibi, salati jenazah kalian. Kemudian kata Abu Qatadah, wahai Rasulullah SAW, aku yang menjamin 2 dinar tersebut. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mensolati jenazah tersebut. Besok harinya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Qatadah, ma fa'alat dinaran, wahai Abu Qatadah, sudah bayar belum 2 dinar? Kemudian Abu Qatadah mengatakan, baru mati kemarin wahai Rasulullah. Sebentar tunggu, baru meninggal kemarin. Kemudian besok lagi ditanya lagi oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika Abu Qatadah melihat Rasulullah SAW terus bertanya, maka aku pun qadaituhuma, aku melunasi 2 dinar tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah dilunasi, beliau bersabda, al-ana baradat jildu, sekarang baru dingin kulitnya. Berarti orang yang berhutang dan mati dalam hutang, maka dia akan dibakar di dalam kuburnya. Maka Bapak Ibu, arisan itu hutang. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bisa caranya agar nggak berhutang, caranya dapat paling akhir, maka jawabannya mudah. Kalau dapat paling akhir, siapa yang mau paling pertama? Betul? Ini Bapak Ibu, wallahu a'lam. Apa dengan memberikan yang terbaik kepada keluarga atau saudara itu tidak boleh, seperti pendidikan yang terbaik, tempat tinggal, pakaian terbaik? Ini juga belum terlalu memaknai apa yang sudah kita sebutkan. Yang dilarang adalah terlalu bermegah-megah, bermewah-mewah. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya, habis waktunya. Alhamdulillah sekitar 75% saya jawab pertanyaan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.